bersama kami dari kelompok 4 dengan saya Ayu Ofirisi sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan-rekan saya Divitania Siregar, Fadila Zainaskia, Fadira Rahmanto, Hazizah Albi Rahmania, Pupun Nurtriani, Siti Zahra Apriliani, Yudiana Ramdhani, dan Yuni Yunita. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan topik pembahasan mengenai Polymerase Chain Reaction atau biasa disebut dengan VCR. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang semakin pesat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering diterapkan adalah bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan berbagai prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Secara umum, bioteknologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik yang terjadi secara alami. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi DNA ini dilakukan dengan memodifikasi gen spesifik dan memindahkannya pada organisme yang berbeda, seperti bakteri, hewan, dan tumbuhan. Dalam aplikasinya, bioteknologi menerapkan berbagai macam disiplin ilmu. Disiplin ilmu tersebut antara lain mikrobiologi atau tentang mikroba, biologi sel tentang sel, genetika tentang pewarisan sifat makhluk hidup, dan biokimia tentang makhluk hidup dilihat dari aspek kimianya. Salah satu pokok bahasan yang penting untuk dipahami yaitu mengenai Polymerase Chain Reaction atau yang lebih dikenal dengan istilah PCR. PCR adalah suatu metode in vitro untuk menghasilkan sejumlah fragmen dan DNA spesifik dengan panjang dan jumlah sequence yang telah ditentukan dari jumlah kecil template kompleks. PCR merupakan suatu teknik yang sangat kuat dan sangat sensitif dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti biologi molekuler, genetika populasi, dan analisis forensik. Mengingat pentingnya peranan teknik PCR ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ke depan, maka dalam kesempatan ini akan dibahas tentang konsep dasar PCR, cara kerja PCR, spesimen dan peralatan spesimen yang digunakan dalam PCR, kegunaan PCR, serta kelebihan juga kekurangan dari PCR. Selanjutnya, dalam menentukan metode diagnosis klinis yang tepat untuk mengetahui ada tidaknya infeksi pada manusia, diperlukan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya yaitu pemeriksaan mikroskopik darah yang masih menjadi standar baku. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, diagnosis klinis berbasis biologi molekuler sudah mulai dikembangkan dengan menggunakan metode PCR. PCR ini merupakan proses biokimia yang menyalin dan mengaplikasikan template DNA dalam jumlah banyak menggunakan DNA polimerase yang stabil. Salah satunya yaitu PCR yang biasa digunakan di laboratorium diagnosis yaitu real-time PCR. Real-time PCR memiliki beberapa keuntungannya, di antaranya yaitu memiliki kemampuan untuk memantau kemajuan reaksi PCR yang terjadi secara real-time, pembaca secara langsung dengan menganalisis kurva CT yang terbentuk, kemampuan untuk mengukur jumlah aplikom pada setiap siklus, lebih sensitif dan spesifik, serta meminimalisir kontaminasi. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai konsep dasar dari PCR itu sendiri. PCR atau disebut juga dengan Polymerase Chain Reaction merupakan suatu metode enzimatis untuk aplikasi DNA dengan cara in vitro. Nah, PCR ini juga memiliki beberapa proses yang dimana pada proses PCR memerlukan beberapa komponen utama, yaitu seperti DNA cetakan, oligonukleotida primer, ada DNTP, ada enzim DNA polimerase, dan konsep pendukung lain dan komponen pendukung lain seperti senyawa buffer. Nah, PCR ini juga melibatkan banyak siklus yang masing-masing terdiri dari 3 tahapan yang berurutan, yang dimana tahap pertama yaitu disebut juga dengan pemisahan atau denaturasi, yaitu pemisahan terhadap rantai DNA template. Yang kedua yaitu adalah penempelan atau annealing. Biasa juga di sini adalah penempelan terhadap pasangan primer pada DNA target. Yang terakhir ada pemanjangan atau extension. Yang di sini adalah primer atau reaksi polimerase yang dikatalis oleh DNA polimerase. Cara kerja ada 3 tahap penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dengan berlangsung dengan cepat. Dikutip Yusuf Zuriana 2010.
Denaturasi di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. 2. Ada annealing atau penempalan primer. Kriteria yang umum digunakan merancang primer yang baik dalam bahwa primer sebaiknya berukuran 18 sampai 25 basa, mengandung 50 sampai 60%, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sequence dana dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisien PCR. Waktu annealing yang biasanya digunakan dalam PCR adalah 30 sampai 45 detik. 3. Ada pemanjangan primer. Selama tahap ini, Taq polymerase melalui aktivitas perpanjangan DNA primer dari ujung 3. Kecepatan penyusunan nukleotida enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi gram, dan molekul DNA target, dan demikian untuk produk PCR dan panjang 2000 pasang basa. Waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen dan peralatan subspesimen yang digunakan dalam proses PCR. Yang pertama, saya akan menjelaskan spesimen atau sampel yang digunakan pada proses PCR. Ini antara lain ada darah, di mana darah itu digunakan untuk mendeteksi penyakit genetik seperti infeksi. Kemudian ada saliva atau air liur, itu digunakan untuk tes genetik dan menguji infeksi dengan menggunakan tes PCR ini. Kemudian ada jaringan, di mana jaringan yang terkena atau yang berpotensi penyakit seperti tumor atau lesi kulit ini dapat digunakan sebagai sampel dalam PCR. Kemudian ada sputum, di mana sputum atau lendir yang dihasilkan oleh saluran pernapasan bawah. Biasanya spesimen ini digunakan untuk PCR tuberkulosis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam PCR. Itu yang pertama itu ada thermocycler. Ini digunakan untuk memanipulasi suhu berulang-ulang dalam siklus PCR yang berlangsung. Kemudian yang kedua itu ada sentrifuga, di mana sentrifuga ini berfungsi untuk memisahkan komponen seluler dalam spesimen seperti DNA dan RNA. Kemudian yang ketiga itu ada blok pendingin, di mana blok pendingin ini digunakan untuk mempertahankan suhu agar tetap stabil dalam proses PCR berlangsung. Kemudian ada pipet, dan ujung pipet ini digunakan untuk mengambil spesimen atau sampel yang akan digunakan pada proses PCR berlangsung. Kemudian ada mikropipet. Mikropipet ini digunakan untuk mengukur volume spesimen yang lebih kecil. Kemudian ada tabung reaksi PCR. Ini digunakan untuk mencampur reagen dan spesimen yang akan digunakan untuk PCR. Kemudian yang terakhir itu ada inkubator, di mana inkubator ini digunakan untuk menyimpan dan menjaga suhu yang stabil untuk spesimen dan reagen yang akan digunakan dalam proses PCR. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dan aplikasi umum polymerase chain reaction atau PCR. Yang pertama yaitu sebagai diagnostik penyakit infeksi. PCR biasanya digunakan secara luas untuk mendeteksi dan mengidentifikasi penyakit infeksi, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Metode ini dapat mendeteksi materi genetik dari patogen yang ada dalam sampel spesimen seperti darah, saliva, urin, ataupun feses. Yang kedua yaitu diagnostik penyakit genetik. PCR ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik ataupun gangguan genetik tertentu. Ini dapat membantu dalam mendeteksi mutasi genetik yang terkait dengan penyakit keturunan ataupun kelainan genetik lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu tes forensik.
Biasanya digunakan dalam analisis forensik untuk mengidentifikasi dan membandingkan sampel DNA dari tempat kejadian perkara, korban, ataupun tersangka. Ini bisa membantu dalam penegakan hukum dan penyelidikan kriminal. Kemudian yang keempat yaitu sebagai penentuan paternitas. PCR ini digunakan dalam tes paternitas untuk menentukan hubungan ayah dan anak melalui analisis DNA. Metode PCR ini membandingkan pola DNA antara ayah, ibu, dan anak untuk mengidentifikasi kecocokan genetik. Selanjutnya yang kelima yaitu sebagai studi genetika dan biologi molekuler. Digunakan dalam studi penelitian genetika dan biologi molekuler untuk mengamplifikasi dan menganalisis sekuens DNA ataupun RNA tertentu. Ini memungkinkan identifikasi gen ataupun pemahaman lebih lanjut tentang mekanisme biologis. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan PCR. Adapun beberapa kelebihan PCR, yang pertama yaitu sangat spesifik. PCR dapat membedakan DNA hanya dengan satu nukleotida, menjadikannya teknik yang sangat akurat. Yang kedua yaitu sensitif. PCR adalah teknik yang sangat berguna ketika jumlah sampel DNA terbatas, karena memungkinkan deteksi bahkan satu salinan dari cetakan DNA tertentu. Yang ketiga yaitu serbaguna. Teknik PCR dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengujian genetik, investigasi kriminal, dan tes paternitas. Yang terakhir yaitu cepat dan efisien. PCR dapat secara efisien dan cepat mengamplifikasi sejumlah kecil sampel DNA menjadi jutaan salinan hanya dalam beberapa jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan dari teknologi PCR. Adapun beberapa kekurangan dari teknologi polimerase chain reaction ini, diantaranya yaitu yang pertama ada kontaminasi. Teknik PCR sangat rentan terhadap kontaminasi dari sumber DNA, RNA, atau lingkungan. Ini dapat menyesatkan interpretasi data. Yang kedua, ada biaya dan kompleksitas. PCR bisa mahal dan membutuhkan pengetahuan ahli untuk proyek dengan hasil yang tinggi. Yang ketiga, ada kurangnya informasi baru. Karena PCR hanya dapat memperkuat dan menargetkan urutan DNA spesifik yang ditargetkan oleh primer, PCR memberikan informasi yang terbatas dan tidak dapat mendeteksi urutan DNA baru. Yang keempat, ada penghambatan dari kandungan sampel. Seluruh siklus PCR dapat terganggu oleh inhibitor yang melakukan pemurnian bersama dengan DNA, seperti heme dari sampel darah, sehingga mengurangi sensitivitas proses. Yang kelima, ada kesalahan dalam amplifikasi. Substitusi dasar, indels, dan perubahan lain dalam sekuen DNA dapat menyebabkan amplifikasi yang tidak akurat dan karenanya hasilnya yang salah. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama yaitu DNA cetakan, oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. PCR melibatkan banyak siklus yang terdiri dari 3 tahap yaitu pemisahan atau denaturasi rantai DNA template, penempelan atau annealing pasangan primer pada DNA target, dan pemanjangan atau extension primer atau reaksi polimerisasi yang dikatalisis oleh DNA polimerase.